Di ujung barat dan timur kerajaan padang pasir Al-Karamia, terbentang dua kota megah yang dulunya bersaudara, kota Zalfir dan kota Marjina. Kota Zalfir terkenal dengan pasar permata dan warganya yang ramah, sedangkan Marjina dikenal sebagai kota seribu unta dengan sumur-sumur zamrud yang menjadi kebanggaan seluruh padang pasir. Namun sayangnya, kedua kota itu bagai dua kakak beradik yang selalu berlomba. Jika satu mendapat menara baru, yang lain ingin istana. Jika satu membangun jalan dengan marmer putih, satunya mau jembatan dari batu giok. Suatu hari, raja yang terkenal bengal dan usil, Raja Harun Al-Mutahab, memutuskan untuk membagikan dana pembangunan tahunan kepada kedua kota itu. Namun, entah kenapa, kota Zalfir mendapatkan 2.000 dinar emas lebih banyak dari kota Marjina. Apa? Ini penghinaan. Padahal unta-unta kami jauh lebih pintar dari permata-permata mereka, teriak wali kota Marjina sambil membanting sajadah. Tak lama, surat bernada panas pun dikirim ke istana. Wahai raja yang bijaksana, apakah engkau lebih mencintai permata daripada air bersih yang menyelamatkan rakyatmu? Atau apakah harta Zalfir telah mengaburkan keadilanmu? Raja Harun tertawa ngakak membaca surat itu. Tapi diam-diam, ia tahu ini bisa jadi masalah besar. Abu Nawas, teriaknya, datang ke hadapanku, sekarang juga. Dan begitulah dimulainya petualangan terbaru Abu Nawas. Bukan hanya menyelesaikan konflik, tapi juga membongkar misteri. Kenapa dana tidak adil dibagikan? Apakah ada yang bermain di balik layar? Setibanya di istana, Abu Nawas mendapati Raja Harun duduk di singgasananya, mengenakan jubah emas dengan sulaman bergambar unta berdansa. Di tangan kanannya segelas susu unta hangat, dan di tangan kirinya surat kemarahan dari kota Marjina. Abu Nawas, kata raja sambil menunjuk surat itu, kau tahu apa ini? Surat cinta dari kota Marjina, jawab Abu Nawas santai. Lebih seperti surat kutukan. Mereka menuduhku tak adil. Ini bisa jadi perang antar kota kalau tidak segera diatasi. Raja lalu memberikan tugas. Menyelidiki pembagian dana. Menengahi konflik. Dan yang paling penting, membuat semuanya tampak seolah raja tetap bijaksana dan adil. Dan aku tak mau kelihatan bodoh di depan rakyat, tambah sang raja, menyisip susu unta dengan wajah serius. Abu Nawas menyanggupi dengan syarat, ia harus menyamar dan mengunjungi kedua kota. Raja setuju, dan memberinya 3 ekor unta, 2 kurma kering, dan 1 peta yang lebih mirip lukisan anak TK. Abu Nawas menyamar sebagai saudagar kurma dan lebih dulu mengunjungi kota Zalfir. Ia tiba saat kota itu sedang menggelar festival pesta dana, perayaan pembangunan yang luar biasa mewah. Ayo, datang dan nikmati jembatan unta menari, hasil dana raja. Gratis es kurma untuk semua, teriak seorang penjaga. Abu Nawas mengedarkan pandang. Kota Zalfir tampak makmur dan meriah. Tapi ada yang aneh. Ia melihat proyek-proyek yang tampaknya terlalu mewah untuk dana yang diberikan. Jembatan ini dari marmer dan diukir dengan permata, gumam Abu Nawas. Dana 2.000 dinar tambahan tak akan cukup. Ia menyelinap ke kantor pembangunan kota dan bertemu dengan wali kota Zalfir, Tuan Sahim bin Khalid. Seorang pria gemuk dengan jubah penuh bordir dan cincin di tiap jari. Ah, wahai saudagar, selamat datang. Ingin melihat koleksi gading dari rusa kutub Sahara. Abu Nawas berpura-pura tertarik sambil mengamati. Di pojok ruangan, ia melihat seorang pria berpakaian hitam keluar dari ruang belakang membawa karung berat. Apa itu, Tuan Wali? Tanya Abu Nawas sambil tersenyum. Ah, hanya pasir emas untuk proyek taman. Hehehe. Abu Nawas mencatat semuanya dalam hati.
Dari Zalfir, Abu Nawas menuju Marjina. Tapi yang ia temui bukan festival, melainkan keranda dan keluhan. Air sumur rusak, jalan penuh lubang. Tapi Zalfir punya menara emas, teriak penduduk. Ia menemui wali kota Marjina, Tuan Habib Al-Fasih, pria kurus dengan janggut sepanjang tali tambang. Wali kota langsung mengadukan semua keluh kesah. Zalfir punya danamu, wahai Abu Nawas. Kami hanya dapat sisa. Dan mereka malah menyebut kami kota unta bodoh. Apakah kau yakin dana kalian lebih sedikit? Tanya Abu Nawas. 100% yakin. Bahkan saya menghitung sendiri. Saya pakai sempoa emas milik istri saya. Abu Nawas menghela napas. Ini bukan sekadar iri hati. Ini soal keadilan dan misteri. Malamnya, Abu Nawas berpikir. Ia mencurigai. Dana dari raja sebenarnya sama. Tapi ada yang mencuri dalam perjalanan. Atau, Zalfir mendapat tambahan dari sumber gelap. Ia menelusuri jalur distribusi dana dan bertemu dengan kafilah pembawa dinar dari istana. Setelah pura-pura menjadi pencatat logistik, Abu Nawas menemukan fakta mengejutkan. Dana dari istana kedua kota jumlahnya sama persis. Tapi saat sampai di kota, nilainya berbeda. Abu Nawas akhirnya menemukan seorang pencuri anggaran berpengaruh. Si pria berpakaian hitam yang sebelumnya ia lihat di kantor wali kota Zalfir, bernama Jafar Al-Licik. Ia ternyata maklar proyek yang menyuap pejabat-pejabat Zalfir agar dana dibelokkan ke proyek-proyek kosong, lalu uangnya dibagi diam-diam. Dan lebih parahnya, raja sendiri tak tahu menahu soal ini. Abu Nawas tidak langsung menghadap raja. Ia menyusun rencana. Ia mengundang dua wali kota dan raja ke panggung debat rakyat, sebuah acara yang biasa digunakan untuk pertunjukan teater, tapi kini dipakai untuk debat dana. Baiklah, kata Abu Nawas, karena dua kota bertikai, kita akan adakan sayembara. Siapa yang bisa membangun proyek paling bermanfaat bagi rakyat, dialah yang akan dianggap pantas menerima dana lebih. Warga dua kota bersorak. Kedua wali kota pun menerima tantangan. Tapi ada syarat dari Abu Nawas. Semua proyek akan diaudit langsung oleh rakyat. Dan semua laporan akan dibacakan di depan umum. Seketika itu juga, wajah wali kota Zalfir memucat. Karena ia tahu, sebagian besar proyeknya hanya fiktif atau penuh markup. Dan benar saja, saat audit dilakukan, terungkaplah proyek-proyek aneh seperti jembatan ke sumur yang sudah kering, taman berbisik, yang ternyata hanya 2 pot bunga dan 1 patung unta dari sabun. Menara pengintai burung, padahal di padang pasir, burung pun malas mampir. Warga murka. Wali kota Zalfir pun tertunduk, dan Jafar Al-Licik segera ditangkap. Raja Harun terkejut tapi tak marah. Justru ia bangga pada Abu Nawas. Hebat sekali kau, Abu Nawas. Kau menyelamatkan 2 kota dari perang saudara hanya dengan kecerdikan. Abu Nawas tersenyum. Kadang, keadilan bukan soal berapa banyak yang kita terima, tapi apa yang kita lakukan dengan apa yang kita punya. Sebagai hukuman, wali kota Zalfir dipaksa membangun sumur umum dan sekolah gratis, dan semua dana dikembalikan. Kota Marjina mendapat penghargaan atas penggunaan anggaran yang efisien. Sedangkan Jafar Al-Licik, ia dikirim ke tambang garam selama 7 tahun sambil disuruh menulis puisi tentang kejujuran. Raja bertanya, "Apa yang kau inginkan, wahai Abu Nawas, sebagai hadiah atas jasamu?" Abu Nawas menjawab sambil tertawa, "Aku hanya ingin satu hal, tuanku." "Apa itu?" "Jangan pernah lagi kau menyuruhku menyelidiki 2 kota yang sedang iri-irian. Sakit kepala dan perutku tidak sanggup."
Dan sejak hari itu, seluruh kerajaan mengingat pelajaran besar. Iri hati antar kota tak akan selesai dengan menara emas, tapi bisa diselesaikan oleh kecerdikan, kejujuran, dan sedikit kekonyolan dari seorang Abu Nawas. Di tengah damainya kerajaan padang pasir Al-Karamiyah, ketika unta-unta berjalan lamban dan rakyat sibuk menjemur kurma, datanglah seorang asing misterius. Tubuhnya jangkung, berjubah hitam pekat, dan wajahnya tersembunyi di balik sorban besar yang hanya menampakkan sepasang mata tajam. Orang-orang mulai berbisik. Siapa dia? Katanya dia dari negeri jauh. Lebih jauh dari ujung gurun dan gunung garam. Ada yang bilang dia bisa membuat unta menari dengan sihir. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Said Mufid Al-Ajnabi, seorang pengelana yang mengaku ingin membantu rakyat dari penderitaan panjang yang tersembunyi di balik istana megah. Tapi bantuan yang dimaksud mulai terasa aneh. Ia berdiri di pasar dan berkata, "Rakyat kerajaan padang pasir, sudah berapa lama kalian menunduk kepada raja yang tak tahu harga garam? Yang membangun menara dari emas tapi lupa jalan-jalan berlubang?" Awalnya rakyat hanya tertawa, tapi lama-lama mereka mulai mengangguk-angguk. Abu Nawas yang sedang menikmati roti pipi sambil memancing di kolam istana, melihat kejadian itu dari jauh. Ia mengunyah pelan dan berkata, Wah, ini bukan penceramah biasa. Ini seperti penyakit yang menyamar jadi obat." Raja panik. Dalam waktu 1 minggu, Said Mufid berhasil mengumpulkan ratusan pendukung. Ia menyebut kelompoknya Gerakan Pasir Bersih, yang katanya ingin membersihkan kerajaan dari kesombongan istana dan kotoran kekuasaan. Poster-poster mulai muncul. Rakyat butuh pemimpin baru. Roti untuk semua, bukan hanya untuk unta istana. Kami adalah suara pasir. Raja Harun Al-Mutahab mendengar kabar ini sambil menatap keluar jendela istana dengan wajah panik. Ia berteriak, "Abu Nawas, cepat datang. Kerajaan mau dikudeta." Dan seperti biasa, datanglah Abu Nawas dengan langkah santai, jubah setengah tergulung, dan wajah penuh rasa ingin tahu. Raja menjelaskan situasinya. Abu Nawas hanya mendengarkan sambil menyeruput teh kencur buatan dapur istana. "Tenang saja, tuanku. Ini hanya badai dalam cawan pasir. Tapi kalau kita tidak hati-hati, bisa jadi badai itu jadi gurun baru." Abu Nawas punya rencana aneh. Seperti biasanya, ia meminta agar raja tidak membubarkan kelompok Said Mufid secara paksa. Sebaliknya, ia mengusulkan Festival Terbuka Suara Rakyat, sebuah acara besar di mana semua warga boleh bicara dan menyampaikan keluhan secara langsung. Biarkan rakyat berbicara, dan kita akan beri mereka panggung untuk menunjukkan siapa yang benar-benar gila kekuasaan. Raja setuju, meski sambil menggaruk kepala. Acara itu disiapkan. Panggung megah dibangun di tengah kota, lengkap dengan kursi dari jerami, pemukul gong raksasa, dan makanan gratis, strategi paling jitu untuk menarik rakyat datang. Hari yang dinanti tiba. Rakyat berkumpul. Said Mufid hadir dan berdiri gagah di atas panggung, siap melontarkan orasi. Namun sebelum ia berbicara, muncul seseorang berjubah merah dengan topeng kambing, sambil membawa bendera bertuliskan, "Saya juga mau jadi raja. Saya akan mengganti semua unta dengan burung merpati raksasa." Penonton tertawa. Lalu muncul lagi seorang wanita tua dengan pakaian emas-emas dan kalung bawang. "Kalau saya jadi ratu, saya akan bangun kolam susu di setiap rumah." Tertawa lagi. Satu persatu, Abu Nawas menyuruh orang-orang berpura-pura menjadi calon pemimpin palsu dengan janji-janji ngawur. Akhirnya, ketika Said Mufid naik ke atas panggung, penonton sudah tertawa terlalu keras untuk mendengarnya serius. Saat Mufid berkata, "Rakyat harus bangkit. Kita kudeta demi keadilan." Seseorang dari belakang berteriak, "Kudeta? Kalau gitu saya kudeta tetangga saya dulu yang utangnya belum lunas." Lagi-lagi gelak tawa meledak. Strategi Abu Nawas berhasil. Ia memperlihatkan bahwa hasutan bisa tampak konyol bila diberi cermin bernama humor.
Tapi Abu Nawas belum puas. Ia menyelidiki lebih jauh siapa Said Mufid sebenarnya. Lewat jaringan intelnya yang terdiri dari seorang pengemis bersuara merdu, penjual trompet yang suka nguping, dan seekor kucing penjaga jendela dapur istana. Abu Nawas menemukan bahwa Mufid bukan orang biasa. Ia ternyata mantan penasihat kerajaan jauh yang diusir karena mencoba mencuri mahkota. Ia kembali ke kerajaan Al-Karamiyah bukan karena peduli pada rakyat, tapi karena ingin balas dendam. Abu Nawas membawa bukti berupa dokumen palsu yang menunjukkan Mufid menerima uang dari luar negeri dan berniat menyingkirkan raja untuk duduk di tahta. Semua bukti dipaparkan di depan umum, dengan gaya pementasan teater boneka, tentu saja khas Abu Nawas. Said Mufid pun diadili. Tapi Abu Nawas memohon agar ia tidak dihukum berat. Karena orang yang terlalu cinta pada tahta biasanya kesepian. Raja akhirnya mengasingkan Mufid ke sebuah oase terpencil, dengan syarat ia harus menulis 100 puisi tentang pentingnya kerendahan hati dan hidup damai. Rakyat pun kembali percaya pada kerajaan. Festival Suara Rakyat dijadikan acara tahunan. Dan Abu Nawas, ia dihadiahi 1000 koin emas, 2 ekor unta, dan 1 karung penuh kue kurma isi coklat, favoritnya. Saat semua sudah kembali damai, Abu Nawas duduk di taman istana sambil tertawa kecil. Seorang prajurit bertanya, "Kenapa kau tertawa, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab sambil menunjuk ke langit. Karena bahkan ketika awan mendung datang membawa petir, gurun tahu caranya tetap terang. "Kau tahu bagaimana? Dengan ketawa, kudeta tak bisa tumbuh di tanah yang penuh senyuman." Setelah kegagalan besar di Festival Suara Rakyat, Said Mufid dibawa ke penjara istana sementara. Namun di balik jeruji besi, ia tak berhenti tersenyum. "Abu Nawas, kau licik, tapi permainan belum selesai." Yang tak diketahui Abu Nawas, belum, adalah bahwa Mufid bukan sendirian. Ia bagian dari kelompok rahasia bernama Majelis Bayangan. Kumpulan orang buangan dari berbagai kerajaan yang berambisi mengendalikan negeri-negeri dari balik layar. Mereka memiliki anggota di luar padang pasir, di negeri pegunungan, di pelabuhan-pelabuhan tersembunyi, bahkan hingga ke pasar-pasar suku nomaden. Salah satu anggotanya, Lady Zahrina, wanita berkedok saudagar perhiasan, datang menyamar ke Al-Karamiyah tak lama setelah Mufid ditangkap. Tujuannya menyelamatkan Mufid dan menyelesaikan kudeta lewat jalur bawah tanah. Keesokan harinya, saat Abu Nawas tengah menyikat unta kesayangannya, si kurma, hewan itu tiba-tiba meringkik aneh dan berjalan mondar-mandir sambil mengendus tanah. Ada yang janggal," kata Abu Nawas. Ia lalu mengikuti jejak unta itu yang membawanya ke lorong belakang pasar rempah, tempat di mana Lady Zahrina sedang memberi kode rahasia kepada 2 orang bertudung hitam. Abu Nawas menyelinap dan mencatat pembicaraan mereka. "Malam ini, kita bebaskan Mufid. Pasukan bayangan siap menyerbu istana dari selokan. Dan para pedagang yang telah terhasut akan menutup jalan keluar." Abu Nawas menepuk jidatnya. "Ini bukan kudeta, ini drama gurun skala penuh." Abu Nawas kembali ke istana dan meminta izin raja untuk mengadakan pementasan teater misteri di alun-alun kota malam itu. "Kenapa kau mau main drama saat istana terancam?" tanya Raja Harun. Abu Nawas menjawab, "Karena kadang, musuh paling licik tak takut pada pedang, tapi takut menjadi tokoh dalam cerita mereka sendiri." Raja tak mengerti, tapi percaya penuh pada Abu Nawas. Maka disiapkanlah pentas raksasa, dengan aktor, panggung penuh lentera, dan judul besar yang terpampang. Misteri Sang Penyelusup, kisah tentang tikus yang mengira dirinya singa. Malam itu, seluruh kota datang, termasuk para pendukung Said Mufid, dan juga Lady Zahrina yang menyamar sebagai tamu kehormatan. Namun saat pementasan dimulai, aktor utama ternyata tidak datang. "Tenang,"
kata Abu Nawas. Biarkan aku yang perankan semuanya malam ini. Dan di atas panggung, dengan dramatis, Abu Nawas memerankan seluruh tokoh. Raja yang dikhianati, penasehat palsu berjubah hitam, wanita mata-mata yang tersenyum saat darah mengalir. Setiap kali tokoh jahat berbicara, ia menggunakan kata-kata yang persis seperti yang ia dengar dari Lady Zahrina dan Mufid. Penonton mulai merasa aneh. Dan saat sampai klimaks, Abu Nawas membuka jubahnya dan berkata lantang, "Dan tahukah kalian? Musuh kita bukan dari luar negeri. Ia ada di antara kita. Duduk, menonton seperti kalian, berpura-pura sebagai saudara." Semua menoleh. Lady Zahrina bangkit panik. Tapi sebelum ia kabur, puluhan penjaga yang telah menyamar sebagai pemusik muncul dan menangkapnya di depan seluruh rakyat. Said Mufid dan Lady Zahrina akhirnya duduk di ruang pengadilan istana. Tapi bukan hakim biasa yang memimpin. Abu Nawaslah yang diminta memimpin persidangan, karena raja tahu, kau lebih tahu cara mempermalukan penjahat tanpa menyentuh pedang. Abu Nawas membawa cermin besar ke ruang sidang. Setiap orang yang ingin berkuasa, katanya, harus bisa menatap wajahnya sendiri sebelum menatap singgasana. Ia meminta Mufid dan Zahrina untuk berdiri di depan cermin, dan masing-masing menceritakan mengapa mereka ingin menguasai kerajaan. Mufid menjawab, "Karena aku tahu aku bisa lebih adil dari raja." Abu Nawas tertawa kecil. Dan adil itu dimulai dengan mencuri dana dan membohongi rakyat. Zahrina menjawab, "Karena dunia butuh perubahan." Abu Nawas balik bertanya, "Dan perubahan datang lewat hasutan dan topeng-topeng palsu." Rakyat yang menonton bersorak. Persidangan itu bukan hanya mengadili penjahat, tapi juga menjadi panggung pelajaran moral bagi seluruh kerajaan. Setelah semua usai, Raja Harun memeluk Abu Nawas dan berkata, "Kau selamatkan kerajaan ini bukan dengan pedang, tapi dengan nalar dan kelucuan." Abu Nawas tertawa. Terkadang orang yang terlalu serius malah mudah dikalahkan. Tapi orang yang bisa tertawa, sulit dipatahkan. Karena mereka selalu punya cara berpikir di luar nalar. Mufid dan Zahrina akhirnya diasingkan ke dua tempat berbeda. Satu di lembah sunyi, satu di puncak gunung beku. Keduanya diberi tugas menulis kitab tentang kebenaran yang pernah mereka abaikan. Epilog, Abu Nawas, Tawa, dan Warisan. Beberapa bulan kemudian, rakyat Al-Karamiyah hidup lebih damai. Mereka belajar bahwa pemimpin bisa salah, tapi rakyat juga bisa tertipu. Dan di antara semua itu, selalu ada satu nama yang mereka kenang. Abu Nawas. Bukan hanya sebagai pelawak istana, tapi sebagai penjaga gurun, suara nalar, dan pengingat bahwa tawa bukan hanya hiburan, ia bisa menyelamatkan seluruh negeri. Dan ketika seseorang bertanya, "Apa rahasia keberhasilanmu, wahai Abu Nawas?" Ia menjawab sambil mengunyah kurma, "Kudeta itu seperti pasir masuk ke mata. Jangan kau lawan dengan teriakan. Cukup dengan air mata dan kedipan kecil, dan dia akan pergi sendiri."